kabar? Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang pentingnya media relation buat organisasi profit maupun non-profit. Nah, pertama, kenalin dulu gue Aisyah dan teman gue Nabila yang bakal nemenin gue ikut diskusi kita hari ini. Yuk disimak yuk. Pertama dari Nabila dulu. Halo semuanya, aduh apa kabar nih kalian? Gue Nabila Lutfia, teman dari Aisyah. Di sini gue akan ngejelasin tentang apa sih media relation itu. Pertama-tama gue sendiri kan kuliah di ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi sendiri tuh ngajarin kita untuk jadi public speaker yang baik gitu kan, biar bisa nyampein apa yang ingin kita sampein ke khalayak banyak, dan pastinya juga orang-orang tuh mau dengerin gitu apa yang kita omongin. Jadi di ilmu komunikasi sendiri itu pasti ada yang namanya mata kuliah public relation. Public relation ini pasti membahas gimana sih caranya kita nanti kalau misalnya di dunia kerja itu ngadepin orang-orang gitu, atau kita sebagai apa ya istilahnya garda terdepan organisasi untuk nyampein kayak visi misi organisasi itu sendiri atau apapun itu. Jadi gue sendiri punya passion untuk jadi public relation gitu kan. Mungkin dari kalian, sebagian dari kalian yang nonton ini mungkin juga punya passion jadi public relation gitu, atau humas gitu ya, hubungan masyarakat bahasa Indonesianya. Nah, di sini gue mau ngasih tahu, untuk bisa survive di dunia public relation itu sendiri, kita kan pasti butuh banyak pihak yang mendukung kita gitu. Disinilah gunanya media relations. Kalian tahu gak sih apa itu media relations? Gue kasih tahu ya. Media relation atau hubungan media itu kegiatan seorang praktisi humas dalam suatu organisasi agar dapat menjalin hubungan baik dengan media massa. Mereka menjalin hubungan baik, maksudnya dalam rangka membangun dan mencapai publikasi di organisasinya dengan maksimal. Jadi, sebuah organisasi bisa mempromosikan barang atau jasanya kepada publik secara luas melalui media relations ini. Nah, sekarang udah tahu kan? Jadi memang dunia organisasi itu sama media relations sendiri nggak bisa dipisahin. Benar banget tuh sama yang diomongin Nabila. Jadi media relation itu penting bagi suatu organisasi. Nah, organisasinya ini kebagi menjadi dua, ada organisasi profit sama non profit. Nah, kita bahas keduanya ya. Jadi kalau organisasi profit itu dia mencari keuntungan atau laba untuk organisasi mereka sendiri, sedangkan kalau perusahaan atau organisasi non profit mereka itu tidak bertujuan untuk mencari sebuah keuntungan atau laba, karena mereka itu pekerjaannya berada di bawah naungan pemerintah. Nah, jadi gue bakal ngasih satu contoh yang udah terdengar familiar di kalian, yaitu Badan Narkotika Nasional atau BNN. BNN ini salah satu organisasi non-profit di Indonesia. Nah, kita udah sering dengar karena mereka tuh emang populer, dan mereka itu emang populer karena sering muncul di televisi, kayak ngadain press conference atau ngasih press release mengenai penangkapan orang yang terkena narkotika. Nah, betul banget tuh yang dibilang sama Aisyah tadi. Gue setuju sih. Jadi itu tuh salah satu tanda kalau misalnya hubungan organisasi Badan Narkotika Nasional atau BNN ini dengan media itu baik banget gitu ya, sangat-sangat baik. Karena media selalu menyiarkan konferensi pers yang digelar oleh BNN itu sendiri guna mengupdate informasi ke masyarakat. Selain itu, press release yang dikasih sama BNN juga lewat media itu sendiri ngasih tahu kita tentang penanganan kasus narkoba yang sedang didalami oleh mereka gitu kan, oleh lembaga BNN itu sendiri. Terus khususnya yang sering muncul di televisi itu, gue sering banget ya lihat kalau misalnya lagi buka lagi nonton TV gitu kan, terus ngeliat tuh berita-berita di media massa, kayak misalnya ada berita artis gitu kan ketangkap kasus narkoba, itu kan pasti BNN kan rilis press conference-nya gitu, terus kayak ngasih tahu loh ini berat berat barang buktinya tuh yang dipakai sama si artis itu apa aja gitu. Pokoknya BNN itu sendiri selalu terbuka dengan media, apapun yang mereka temui gitu ataupun yang lagi mereka dalami itu pasti mereka siarkan
ke masyarakat luas. Dan menurut gue itu bagus banget karena bikin kita tuh semua jadi aware, karena masalah narkoba itu jadi sangat-sangat mengkhawatirkan kan di masyarakat sekarang ini juga. Nah, biar lebih kelihatan jelasnya lagi, pentingnya si media relation itu bagi perusahaan non-profit seperti BNN ini, yang pertama dapat membuat kita lebih aware terhadap obat-obatan terlarang atau narkotika ini. Terus yang kedua, kita bisa tahu nih kerjanya si BNN tuh apa sih saat menangani kasus seseorang yang terkena narkotika atau obat-obatan terlarang itu. Terus yang terakhir, mereka jadi bisa ningkatin kepercayaan masyarakat atau citra mereka kepada masyarakat kalau lembaga mereka tuh bisa mengatasi jual beli barang haram seperti ini loh. Iya, bener banget, gue tuh selalu setuju gitu apa yang diomongin sama Aisyah tadi, poin-poinnya kayak dari apa keuntungannya BNN gitu kan, menjalin hubungan yang baik dengan media. Terus BNN tuh sebagai lembaga non-profit juga pastinya perlu mendapat atensi kan, perlu mendapat atensi dan kepercayaan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja mereka dalam menangani kasus-kasus narkoba gitu kan. Ini juga diperlukan oleh BNN sebagai lembaga yang suka apa sih ngasih tahu ke masyarakat ini loh lagi ada kasus ini gitu, agar citra mereka baik di masyarakat juga gitu, dan masyarakat tuh tahu gitu kalau misalnya BNN tuh secara nggak langsung ngasih tahu ke masyarakat kalau mereka tuh kerja nyata lewat media gitu kan, dan mereka juga menyalurkan jasa gitu kan kalau menurut gue ya. Terus dengan cara tidak menutupi kasus-kasus yang sedang mereka tangani itu juga bikin masyarakat luas tuh jadi percaya gitu sama mereka kalau misalnya mereka tuh bisa loh nanganin kasus-kasus yang istilahnya jadi fokus kita bersama, karena narkoba juga kan harus kita jauhin gitu. Oke, karena tadi kita udah ngomongin organisasi non-profit, sekarang kita beralih ngomongin organisasi yang profit. Organisasi profit ini kan berorientasi pada keuntungan ya atau laba. Jadi di sini kita mau ambil contoh, misalkan Shopee. Nah, Shopee ini aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk berbelanja berbagai macam barang tanpa harus bertatap muka secara langsung, alias mereka itu secara online atau yang biasa disebut online shopping. Nah, pasti banyak kan dari kita yang udah familiar sama aplikasi satu ini, apalagi di saat pandemi gini pasti kita belanja banyak barang kan. Iya bener banget yang diomongin sama Aisyah tuh tadi. Kayak gue mikir ya, zaman sekarang belanja lebih mudah, dimana-mana tuh belanja lebih mudah gitu di zaman sekarang karena adanya aplikasi semacam Shopee ini kan. Shopee itu juga udah ada sejak 2015. Sejak tahun 2015 itu, sejak saat itu Shopee semakin dikenal banyak orang karena emang segala produk ada di Shopee. Terus juga iklan Shopee tuh banyak banget kan di media-media, di TV, di handphone gitu. Kita pasti sering lihat kan iklan-iklan Shopee gitu ya. Betul, Shopee juga menawarkan promo-promo dan gratis ongkir yang menjadi salah satu cara marketing mereka. Wah, unik ya cara promosi mereka tuh. Kira-kira menurut lo nih Syah, yang udah lo tahu gitu ya, kira-kira promosi mereka tuh dalam bentuk apa sih? Cara mempromosikannya gitu gimana? Kayak ke orang-orang banyak kan pasti sekarang kan banyak banget tuh ya di mana-mana iklan Shopee, itu cara mereka promosi tuh gimana gitu. Nah, mereka itu mempromosikannya lewat media massa. Gue contohin ya, jadi tahun 2018 kalau nggak salah Shopee mengundang girl band asal Korea yang lagi naik daun banget yaitu Blackpink. Lewat dari lagu-lagu, dance, dan musik video mereka dari platform Spotify, YouTube, itu menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia, bahkan warga Indonesia itu sendiri. Nah, Shopee ngundangnya dengan menjadikan mereka sebagai brand ambassador di iklan mereka yang ada di televisi tuh.
Wah, hebat banget tuh ya sampai bisa ngundang artis luar negeri yang terkenal banget. Blackpink loh guys. Gila, Blackpink tuh kan pasti banyak banget orang-orang Indonesia yang suka sama Blackpink. Bukan cuma Indonesia, bahkan luar negeri pasti kan banyak banget yang suka gitu. Worldwide, itu pasti mereka udah terkenal banget. Menurut gue itu salah satu bentuk promosi, bentuk media relation yang bagus juga sih buat mereka. Jadi kayak masyarakat tuh kayak naro atensi sendiri gitu ke mereka. Itu bagus banget sih. Dengan cara gunain media televisi, PR Shopee juga ini bisa menarik pembeli yang beda-beda gitu kan, dari beda-beda kalangan, terus dari beda platform juga. Uh, jadi masyarakat tuh lebih tertarik gitu untuk belanja di Shopee karena mereka pasti ngundang-ngundang artis dan itu pasti nanti bakal dapat penawaran-penawaran spesial. Itu menurut gue sih media relation mereka pintar banget ya. PR mereka tuh pintar banget untuk narik audiens, untuk narik pembeli gitu kan. Itu jempolan banget sih ya strateginya. Ya, bener banget Nabila. Makanya untuk bisa memanfaatkan media relation, peran seorang PR itu sangat penting. Dan media relation itu sendiri sangat berguna untuk perusahaan atau organisasi, terutama yang bergerak di media online. Iya betul, karena orang-orang juga saat ini pakainya serba online gitu kan. Mau belanja, belajar, kerja, apapun lah intinya sekarang semuanya tuh bisa digunain lewat handphone gitu. Semuanya bisa diakses lewat handphone. Gak kenal waktu, gak kenal tempat, pokoknya mereka bisa akses semuanya lewat handphone. Jadi lebih gampang. Terus apalagi lagi situasi kayak gini kan semuanya juga diaksesnya lewat handphone. Menurut gue sih itu ya ideal banget sih, ya kan? Yaps, apalagi di tengah pandemi kayak gini, kan kita pakai sistem social distancing ya, atau jarak jauh. Jadi apa-apa pasti serba online kan, kita serba memakai smartphone kita. Nah, bener tuh, relate banget yang diomongin sama Aisyah kan guys. Oke guys, sekian dulu dari kita. Podcast kita hari ini tentang pentingnya media relation bagi perusahaan profit ataupun perusahaan non-profit. Contohnya juga tadi udah kita jelasin kan gimana-gimananya. Terus kita juga udah ngejelasin kayak apa sih fungsi dan manfaat dari media relation bagi suatu perusahaan gitu kan. Terus kita juga pastinya bisa menambah ilmu gitu tentang public relation itu sendiri, tentang misalnya kita mau jadi PR kan, mungkin bisa bantu dikit-dikit kalian untuk bikin mencerahkan gitu kan, mencerahkan pikiran kalian. Tapi kita juga nggak tahu nih, soalnya kita juga masih tahap belajar, jadi kita belum tahu itu benar atau salah. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Sampai sini aja dulu, nanti insya Allah kita bakal ketemu lagi di kesempatan berikutnya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih Aisyah. Sama-sama Nabila, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.